Perkenalkan, nama saya Dewi Yulia Putri, NIM 1120-105. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan Ibu Hanifah, seorang janda yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Yang dimulai dari identitas, nama Hanifah, usia 47 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjahit, alamat Pegadaian Tengah, RT 1, RW 1, nomor 23. Deskripsi, keluarga Ibu Hanifah menempati rumah yang terletak di pinggiran Jalan Raya Pegadaian Tengah. Bangunannya sudah bertembok dan bercat. Dalam bagian rumahnya terdapat ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur. Ibu Hanifah seorang janda yang meninggal suaminya pada tahun 2019. Ibu Hanifah memiliki 2 orang anak, yang anak pertama perempuan dan anak yang kedua laki-laki. Anak perempuan bernama Frida Karima yang berusia 17 tahun dan sudah lulus SMA di SMA Negeri 1 Kedunguni pada tahun 2021-2022 yang berencana untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Sedangkan anak yang kedua bernama Muhammad Nafil Rizki yang berumur 11 tahun dan sekarang akan melanjutkan ke sekolah tingkat SMP kelas 7. Ibu Hanifah seorang ibu rumah tangga dan mempunyai pekerjaan sebagai penjahit anggon di rumahnya. Yang ketiga ada pelaksanaan wawancara tempat di kediaman Ibu Hanifah pada tanggal 31 Mei 2021. Yang keempat ada perspektif orang tua. Menurut pendapat saya, Ibu Hanifah, beliau termasuk ibu yang perhatian dalam urusan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan Ibu Hanifah ingin nasib anak-anaknya lebih baik dari orang tuanya, dan ilmu yang diperolehnya dapat bermanfaat bagi dirinya dan memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Perhatian yang dilakukan Ibu Hanifah berbeda dengan ibu-ibu lainnya. Yang dilakukan Ibu Hanifah yaitu terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan pendidikan anaknya. Ibu Hanifah jarang mendampingi anak-anaknya belajar dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya dan melakukan pekerjaan rumah lainnya seperti ibu-ibu pada umumnya. Meskipun begitu, Ibu Hanifah tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu. Sebagai contoh, apabila anaknya ingin meminta pendapat tentang suatu hal, maka Ibu Hanifah memberikan pendapat dan pencerahan. Ibu Hanifah juga selalu mengingatkan dan memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan religius seperti sholat berjamaah, marhabanan, sekolah diniyah, dan lain-lain. Menurutnya, dengan mengikuti kegiatan religius seperti sekolah diniyah dapat memperoleh pendidikan agama, sehingga tidak paham dengan pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan agama juga paham dan menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah. Menurut Ibu Hanifah, kedua anaknya adalah anak penurut dan juga tidak royal dalam hal pergaulan. Dalam menerapkan kedisiplinan, anak Ibu Hanifah membagi pekerjaan rumahnya dengan anak-anaknya, dan apabila anak tersebut tidak mengerjakan tanggung jawabnya, maka Ibu Hanifah hanya mengomel dan menasihatinya agar anak tersebut mengerjakan tanggung jawabnya. Yang kelima ada perspektif anak. Sesuai yang dikatakan oleh ibunya, Rima mengatakan ibu perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya dan bekerja keras. Hanya saja ketika Rima mendapat sebuah nilai bagus, ibunya hanya memberikan ucapan selamat dan kata jangan mudah putus asa. Rima juga berdoa agar ibunya diberi kesehatan dan panjang umur. Orang tua Rima juga membebaskan anak-anaknya untuk keluar rumah dengan tujuan tertentu, asalkan jika pulang terlambat izin dengan orang tua dengan cara mengirim pesan. Ketika adik Rima mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan PR, Rima membantu menyelesaikannya. Dalam pergaulannya, orang tua tetap memperhatikannya agar tidak salah pergaulan. Dan ketika Rima melakukan kesalahan, Ibu Hanifah hanya menasehati Rima dengan cara yang sewajarnya.
Rima juga membantu ibu mencari uang tambahan dengan cara bekerja di suatu rumah makan. Akan tetapi hanya seminggu dan sekarang Rima hanya fokus untuk masuk ke perguruan tinggi. Fokus dalam hal belajar. Sewaktu bapaknya masih hidup, Rima dekat dengan bapaknya. Kata Rima, bapak selalu mendampingi belajar dan membantu mengerjakan PR. Apabila ada soal yang Rima belum paham, maka bapaknya membantu mengerjakannya. Yang keenam ada observasi. Secara umum, keluarga Ibu Hanifah cukup terbuka ketika memberikan keterangan selama wawancara. Akan tetapi saat menjawab pertanyaan, Ibu Hanifah dibantu anaknya ketika ada kata-kata yang kurang paham. Maka anaknya membantu menjelaskan dan menjawab. Ibu Hanifah sendiri adalah orang yang ramah ketika penulis berkunjung untuk melakukan wawancara, disambut dengan ramah dan dipersilakan untuk duduk. Saat proses wawancara, Ibu Hanifah meminta izin dengan penulis untuk mengganti baju terlebih dahulu agar terlihat rapih ketika ada sesi dokumentasi. Sedangkan si Rima, anak pertama Ibu Hanifah, adalah orang yang sedikit memalu. Dan tetapi dia berusaha untuk melawan rasa malunya dengan menjawab beberapa pertanyaan dari penulis. Akan tetapi anak kedua dari Ibu Hanifah tidak mau keluar saat diwawancara dikarenakan dia malu dan sibuk bermain game di kamarnya. Ibu Hanifah hidup dengan sederhana dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Yang ketujuh ada kesimpulan sementara atau analisa. Kesimpulannya, fungsi keluarga seperti mengatur keturunan, memelihara, melindungi, mendidik, afeksi, sosialisasi, ekonomi, juga penentu cukup tercapai dalam keluarga Ibu Hanifah. Sosialisasi nilai yang disampaikan orang tua ke anak cukup efektif. Metode yang dipakai dalam penyampaian sosialisasi cukup sesuai. Pendapat saya terhadap keluarga Ibu Hanifah adalah keluarga Hanifah sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Walaupun Ibu Hanifah lulusan SD, tetapi Ibu Hanifah menginginkan anaknya sekolah yang tinggi dengan tujuan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan menurut saya, Ibu Hanifah adalah ibu yang bekerja keras demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.